tata cara termasuk persyaratan untuk memperoleh tunjangan hari raya. Nah, di pasal 7 saya bacakan ya, ayat 1. Pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami PHK terhitung 30 hari sebelum hari raya keagamaan. 30 hari sebelum hari keagamaan, sebelum minimal sebelum puasa ya. 30 hari berarti kan sebelum 1 Ramadan. Berarti puasa tanggal 1. Nah, tahu? 30 hari loh. 30 sebelum hari raya. Berarti puasa tanggal 1. Berarti mulai puasa. Nah, gitu. Jadi saya ulangi, pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan pekerjaan waktu tidak tertentu mengalami PHK sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan tidak berhak atas THR. Nah, ini waktu tidak tertentu. Waktu tidak tertentu berarti karyawan tetap, bukan karyawan kontrak. Nah, ketika di PHK 30 hari sebelum hari raya tidak berhak THR. Terus yang kedua, THR keagamaan sebagaimana masuk ayat 1 tadi berlaku untuk tahun berjalan saat terjadinya PHK oleh pengusaha. Itu tahun berjalan. Gitu. Terus yang ketiga, pasal 3, ketentuan sebagaimana maksud ayat 1 tidak berlaku bagi pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang berakhir sebelum hari raya keagamaan. Ini aturannya ini jelas. Nah, kemudian, melihat data yang saya peroleh, beliau ini kategori pekerja waktu tertentu. Waktu tertentu. Nah, menurut pasal ini memang tidak berhak memperoleh THR. Kon paham ya? Ini keaturannya. Saya bicara berdasarkan aturan. Ini Pak, mungkin Ibu juga kurang paham. Kami juga tadi kurang jelas tentang yang pegawai kontrak, Pak, karyawan kontrak itu tadi tidak berhak mendapatkan THR atau tidak berhak mendapatkan THR setelah pemutusan kerja sebelum hari raya. Oke. Laras. Memang tidak berhak mendapatkan THR. Iya, tidak berhak mendapatkan meskipun THR. Dia masih bekerja tidak berhak. Kalau bekerja ya kan ini kan putus loh. Yang saya tanyakan tadi di situ tadi tidak berhak menerima THR apabila diputus atau memang tidak berhak karena kontrak. Karena putus karena putus. Ini hubungannya kan cuma karena PHK. Iya. Karena putus kerja. Jadi yang putus yang putus kerja sebelum 30 hari sebelum hari raya tidak berhak. Gitu. Yang baik yang PKWT maupun PKWTT. Iya. Nah, itu. Ya, pun paham sekarang ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya harus dipahami ya. Kita di sini saya hanya mewakili pemerintah, kita posisi di tengah, harus dipahami. Kita pihak netral, ya. Saya membela undang-undang, membela aturan. Kalau ada yang keliru, yuk kita luruskan. Dan itu yang harus dipahami. Jadi kami netral posisi karena kami yang menegakkan aturan. Gitu. Jadi kami menyampaikan apa adanya. Tuh. Nah, berkaitan dengan aturan dari kementerian ini, berarti beliau-beliau yang kemarin diberhentikan itu kan diberhentikan kan tanggal 2 April. Nah,
2 April, berarti kan sebelum puasa. Berarti lebih dari 30 hari. Ada surat pemberhentiannya Pak? Ya ada. Ya. Ya. Tanggal 2 Termasuk April, ada, Pak, ya? ada pernyataannya dari yang bersangkutan. Ada. Semua menyatakan. Nah, tanggal 2 bulan 4 dikeluarkan. Nah, berarti kan diberhentikan. Ada tanda tangan enggak? Nah, Kita berhenti. dari surat pengaduan semua menyatakan diberhentikan bulan April. Bulan April. Tanggal 2. Berarti kan sebelum puasa, jauh sebelum puasa. Itu lebih dari 30 hari. Nah, Oke. terus gitu. Terus sama buatan Terus, panjenengan betul. dihentikan tanggal 2 April Terus, sebelum puasa. Jawab aja Bu, jawab. Jawab Jawab. aja. Jawab aja. Jangan tuh loh, jangan terus takut, jangan emang dia Terus, ya, iya. gitu loh. Soalnya jenengan Sampai kan sini ditulis jenengan kan pun damel surat toh. Bermaterai loh niki teng kula. Materai loh. Nah, makanya kula niki nyuwun klarifikasi. Tentu. Semua menyatakan hingga bulan 4 tanggal 2 dikeluarkan semua ngoten niki laras niki. Tulisannya jenengan sendiri loh ini. Oke. Ini surat menyatakan semua berhenti tanggal 2. Bulan April tanggal 2. Yang kemarin didampingi Pak Kamto. Harus toh? Pak Kamto mohon maaf toh. Nah, berarti kesimpulan menurut undang-undang, menurut aturan tidak berhak atas THR. Ada toh? Nah, terus aturannya seperti itu memang. Nah, namun belum lama ini dalam tahun ini ketika adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang di Jakarta demo heboh tidak karuan dan sebagainya. Nah, ternyata ada nilai positif, salah satunya kaitannya dengan ini, kaitannya dengan teman-teman karyawan yang berhenti. Itu ada pembelaan lah, dibela nasibnya. Jadi kalau ini kan memang sudah lama, aturan ini masih berlaku kaitan THR. Nah, dari ini disempurnakan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dibela dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undangnya masih baru. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pekerja. 2000. Nah, 2020. Nomor 11 Tahun 2020 masih hangat. Nah, dari undang-undang yang baru kemarin, Undang-Undang Cipta Kerja itu kemarin turunannya banyak. Nah, salah satunya peraturan pemerintah tentang pengupahan nomor 35. Kemudian ada juga yang nomor 35 2011 ya, kaitannya perjanjian kerja dan sebagainya, kaitannya PHK. Nah, di situ dinyatakan gitu, pekerja yang PKWT, kalau ibu-ibu ini kan kategori PKWT, gitu. Nama bahasa hukumnya di sini perjanjian kerja waktu tertentu PKWT. Nah, ketika berakhir itu sebelum memang tidak dapat THR karena PKWT. Nah, tapi dibela dengan Undang-Undang Cipta Kerja, gitu toh. Nah, itu namanya di pasal 7 ada namanya kompensasi, pembebasan kompensasi. Tunggu. Nah, sebelum ke sana saya mau sampaikan ya. Yes. Ini walaupun menurut undang-undang tidak dapat, tapi perlu saya sampaikan aturan mainnya dan jangan semua paham. THR itu aturannya seperti apa, ngitungnya seperti apa itu dulu. Ibu nggih. Ampun ngerti kok wis ora entuk ndak dadi panjang lebar, ngoten to, ampun riyen. Sabar riyen. Semua ada hikmahnya. Nah, perhitungan THR niku seperti apa? Ngoten to. Kita harus paham dulu. Nah, tapi ampun ngerti kok wis ora entuk ndak dadi panjang lebar, ampun riyen nggih, ampun dipotong riyen. Nah, kemangkan insyaallah ada hikmahnya. Jadi besaran dan tata kerja pemberian THR pasal 3. Pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberikan 1 bulan upah.
nggih. 12 bulan terus menerus tanpa atau lebih. Jadi berarti 1 tahun toh. Minimal 1 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya itu THR 1 kali upah. Nah, ini berarti karyawan tetap. Kan ngoten toh? Nah, terus yang kedua, pekerja atau buruh yang masa kerjanya 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan itu bagaimana? Berhak apa tidak? Tetap berhak. Karena toh, nah ada aturan mainnya. Baru kerja sebelum puasa, begitu masuk besok puasa. Nah, berarti kan cuma 1 bulan toh. 1 bulan diberikan secara proporsional sesuai masa kerja perhitungan. Jadi masa kerja per 12 kali 1 kali upah. Gitu. Jadi sebulan ya proporsional ngaten masa kerja. Nah, hitungannya dikurin. Nah, jadi selama ini THR itu seperti itu aturannya. Jadi masa kerja per 12 kali 1 kali upah. Nah, kalau 1 bulan, ini kan jelas nih, masa kerja 1 bulan secara terus menerus tapi kurang dari 12 bulan. Berarti masa kerja per 12. Nah, kalau 2 bulan, berarti kan nanti masanya 2 per 12 dan seterusnya. Kalau 12 berarti 12 per 12 kan 1. Nah, itu harus dikurin. Jadi, nah sekarang kembali ke pun paham ya? Nah tentang kaitan betul kaitannya THR. THR itu kaitannya masa kerja. Nah, saya ini kembali. Terus yang kedua, kita kembali ke kontrak ya. Ke kontrak. Ini saya ngatakan sinten iki. Saya tak sampel 1 aja. Semudah. Katanya kontrak. Mbak kami ini sedang gue. Mbak Nurmala Pak. Mbak Nurmala. Sing cerdak ya. Itu sebuah kalau Padha wae, salah satu yang cerdak ya. Satu ya. Kowe masih sedang Bu Ismawati.